Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan membahas fundamental saham bagus yang rutin bagi dividen, bahkan 2 kali dalam setahun sejak pertama kali IPO. Nah, kita pun akan memprediksikan dividennya ya yang berpotensi tembus 10% untuk dividen yieldnya. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi ya, bukan financial advice. So, silakan simak sampai akhir. Saham yang akan kita analisa di video ini adalah saham IPCC. Di mana pada semester 1, tepatnya kuartal 1 dan kuartal 2 2024, labanya mengalami kenaikan lagi ya 2,24% dengan total laba 80 miliar rupiah. Jadi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ini kita melihat memang labanya cukup stabil dan juga pada kuartal 2 2024 ini mengalami kenaikan. Langsung saja kita lihat guys ya, di sesi 1 IPCC hari ini mengalami kenaikan 2,19%. Sejak membagikan dividen, IPCC harga sahamnya sempat turun, namun bisa berangsur-angsur naik lagi. Jadi rumor adanya dividen trap yang mengerikan ini tidak berlaku sebenarnya untuk saham-saham bagus yang rutin bagi dividen tapi labanya mengalami kenaikan, maka harganya pun akan naik lagi. Harganya juga naik karena diapresiasi oleh market gitu guys ya. Jadi di sesi 1 closing di 700 per lembar saham, ya naik sekitar 2,19%. Nah, di sini kita akan lihat dulu ya dari sisi laba bersih atau net income saham IPCC, di mana pada kuartal 2 2024 mengalami kenaikan dari 37 miliar menjadi 42 miliar rupiah. Jadi untuk kuartal 2 ini cukup bagus guys ya, meskipun di kuartal 1 sebelumnya itu mengalami penurunan secara year on year dari 42 miliar menjadi 38 miliar. Tapi kita berharap ya guys ya, karena di kuartal 3 tahun sebelumnya itu mengalami lonjakan pendapatan yang bagus, laba bersihnya juga naik signifikan, maka kita berharap pada kuartal selanjutnya, terutama di kuartal 3 2024 ini juga bisa naik lagi dari sisi laba bersihnya. Sehingga prediksi dividen yang akan kita bahas nanti itu angkanya akan naik lebih tinggi lagi gitu guys ya, karena ini kan baru analyze ya, baru proyeksi saja. Jadi kalau misalkan kuartal 3 dan kuartal 4-nya itu bisa melonjak naik lagi ya seperti tahun sebelumnya, maka diproyeksikan dividen dari saham IPCC juga bisa naik lagi seperti itu. Oke guys, dengan PE ratio di angka 7,8 kali, saya rasa valuasi dari IPCC ini masih sangat menarik guys ya. PBV-nya juga belum terlampau mahal, hanya 1 kali saja. Jadi untuk IPCC valuasinya masih cukup murah. Lalu dari sisi cash ya guys ya, di sekitar 769 miliar. Lalu total aset 1,8 triliun dengan liabilitas 680 miliar dan total ekuitas 1,2 triliunan. Di mana total liabilitas to ekuitasnya ini masih cukup aman. Jadi DER-nya ini masih aman sekali guys ya untuk invest jangka panjang. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas juga ternyata cukup tinggi, di mana gross profit margin 40,29% dengan net profit margin 22,91%. Lalu untuk dividen di tahun 2024 ini juga dividen yield-nya sangat tinggi di angka 12%-an gitu guys ya. Lebih tinggi bahkan dari dividen yield saham-saham sektor perbankan, baik itu bank second liner ataupun bank big caps gitu guys. Jadi kalau misal teman-teman mau adu dividen yield ya mungkin IPCC ini dividen yield-nya itu setara lah, bahkan mungkin melebihi ya beberapa saham sektor batubara. Meskipun ada juga saham-saham batubara yang dividen yield-nya juga berada di atas 10%-an. Jadi bisa disandingkan lah IPCC ini dengan saham sektor batubara seperti itu. Jadi IPCC juga memang dengan melonjaknya dividen yield ya pada tahun 2024 ini dikarenakan laba bersihnya yang melonjak sangat tinggi pada tahun 2023 lalu. Jadi dividen 2024 ini dibagikan dari tutup buku 2023. Maka ya guys ya, harapan kita sebagai investor kuartal 3 dan kuartal 4 tahun ini semoga saja ada lonjakan dari laba bersihnya sehingga dividen yield-nya juga berpotensi tembus lagi sekitar 12%-an ya, antara interim dan juga final, seperti itu. Oke guys, lalu dari sisi return on asset di angka 10% dan return on equity juga cukup bagus ya, 14,82%. Jadi dari rasio-rasio fundamental di sini sebenarnya tidak ada masalah ya, bahkan IPCC juga ini sudah rutin bagi dividen sejak pertama kali IPO. Jadi IPO-nya itu di tahun 2018 ya guys ya, jika kita lihat ya. IPO di tahun 2018, 9 Juli 2018. Next year-nya 2019 itu sudah bisa bagi dividen. Ya bahkan tahun 2019 ini 2 kali bagi dividen
dalam 1 tahun. Ya meskipun di tahun pandemi hanya 1 kali bagi dividen, tapi nggak masalah ya, karena itu kan menjadi maklumat gitu ya, kita maklumi. Nah, lalu tahun 2022, 2023 ini juga sudah bisa bagi lagi 2 kali dividen dalam setahun. Jadi saham IPCC ini termasuk salah satu saham yang dia rutin bagi dividen sejak IPO. Nah, maka dari itu untuk saham-saham IPO ya guys ya, yang di prospektusnya dia ada tujuan atau ada kedepannya itu akan bagi dividen, maka teman-teman sebenarnya harus mengincar saham-saham itu juga. Dilihat ya dari perkembangan laba bersih, dilihat dari pembuktian apakah dia benar-benar bagi dividen atau tidak. Karena saham-saham yang baru IPO, yang baru listing di Bursa Efek, ketika dia mau bagi dividen berarti kan perusahaan ini sebenarnya profitable ya, memang benar-benar ingin mencari modal ya dari market gitu ya, dari Bursa Efek ingin mencari modal untuk pertumbuhan bisnisnya, bukan hanya untuk mengeruk dana dari masyarakat gitu guys ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Saham yang baru IPO saya harapkan kedepannya itu juga punya tujuan ya untuk membagikan dividen, agar ya kedepannya kita pun sebagai investor yang berinvestasi ya guys ya, menggunakan uang kita, menggunakan waktu kita juga ya untuk menunggu investasinya bertumbuh, kita pun akan dapat dividen dari perusahaan tersebut yang memang jelas-jelas profitable seperti itu. Tapi ada beberapa tantangan ya untuk saham IPCC ini, di mana ada penurunan dari sisi pendapatan dari beberapa pelabuhan ya guys ya, jika kita bandingkan secara year on year dari sisi pendapatan ya guys ya. Nah, ini diakibatkan karena adanya pelabuhan baru, katanya pelabuhan Patimban di Subang ya, diproyeksikan memang laba bersihnya atau pendapatan dari PCC ini turun dikarenakan ada pelabuhan Patimban ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di laporan keuangannya, di mana pendapatan dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta itu ada penurunan ya guys ya. Lalu dari pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat juga ada penurunan ya. Belawan Sumatera Utara juga kalau misal kita cek juga ya, memang ada penurunan juga di sini secara year on year. Tapi untuk pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan malah naik. Sedangkan untuk Balikpapan mulai masuk guys ya di tahun 2024 ini, sedangkan pelabuhan Gresik belum tercatat seperti itu. Jadi memang untuk IPCC ini adalah pemegang otoritas bisnis pengelolaan pelabuhan-pelabuhan terminal kendaraan yang berada di wilayah Pelindo ya guys ya. Jadi adanya merger dengan Pelindo ini juga sudah memperluas wilayah dan juga layanan di hampir semua pelabuhan utama di Indonesia. Nah, semoga nanti pelabuhan Patimban juga ada ini ya, ada kontribusinya lah terhadap IPCC ya. Dan juga IPCC ini sudah memberikan layanannya di beberapa pelabuhan, Belawan ya, lalu ada Panjang Lampung, Gresik, Pontianak dan juga Makassar ya, seperti itu. Nah, lalu beberapa sentimen positif yang ada di IPCC sejak awal tahun yaitu adalah BYD ya, masuknya BYD ke Indonesia itu melalui pelabuhan IPCC ya guys ya, pada 18 Januari 2024 lalu ya, di mana ada 3 mobil listrik ya keluaran BYD, yaitu BYD Seal, BYD Atto 3 dan BYD Dolphin, yang pada awalnya itu masuknya sekitar 158 unit saja, tapi berkembang sampai di bulan Juni 2024 guys ya, tepatnya di akhir Juni ini ya, di mana unit dari BYD ini cukup besar ya, yang ada di terminal IPCC, yang ada di pelabuhan IPCC, sekitar 2.301 unit BYD yang ada di IPCC ini siap mengaspal di tanah air Indonesia ya guys ya. Jadi memang ini pun akan berdampak ya terhadap persaingan otomotif roda 4, terutama untuk market yang memiliki market share yang besar ya, dengan perusahaan yang memiliki market share terbesar saat ini yaitu Astra International yang memegang 60% market share penjualan roda 4 di Indonesia. Seperti itu guys ya. Jadi untuk IPCC ini juga ya, dari data-data yang diberitakan ya oleh Pelindo oleh websitenya Pelindo ini, kita bisa tahu nih ya berapa unit sih kira-kira BYD yang ada di tanah air ya. Bahkan mungkin kedepannya ada mobil-mobil merek Xiaomi ya, merek Chery ya, dan lain-lain lah, merek Cina-Cina itu yang kemungkinan juga akan diimpor ke Indonesia. Seperti itu guys. Lalu untuk IPCC sendiri guys ya, di mana porsi kepemilikan sahamnya yaitu dari pengendali ya, PT Pelindo Multi Terminal memegang 71,28% dengan porsi masyarakat 22,43% dan PT Pelabuhan Indonesia Investama 5,54%. Untuk porsi masyarakat warkatnya kecil ya, 0,72%. Jadi yang non warkat ini adalah
apa paperless gitu ya, yang sudah paperless. Nah, jadi untuk holding composition-nya memang untuk IPCC ini paling besar dimiliki oleh investor lokal ya 25% dan foreign atau asing hanya kecil ya, hanya 2,38% saja. Untuk investor lokal kita cek ternyata dana paling besar adalah dana dari investor individual, baru ada dana dari perusahaan. Sedangkan foreign ya guys ya, investor asing yang paling besar masuk adalah investor dari perbankan yang nilainya ini juga sudah turun nih ya dibandingkan dengan beberapa bulan di akhir tahun 2023 lalu ya, dari sekitar 2,12% ya turun menjadi sekitar 1,58%-an. Jadi untuk saham IPCC ini sudah mulai menarik kembali ya di mata investor, di mana ada penambahan jumlah investor pada bulan Juni 2024 ya. Setelah adanya sell in May, kita lihat adanya penambahan ya dari jumlah pemegang saham. Jadi kemungkinan para investor ini sudah mulai masuk kembali nih sejak adanya sell in May kemarin ya guys ya. Jika kita lihat untuk saham IPCC ya dari sisi teknikal ya, kita akan coba prediksikan dulu aja deh ya buat teman-teman. Di mana untuk EPS full year ya dari RTA Bisnis di sini di angka 89 per lembar saham, ini angkanya bisa naik lagi. Yang 89 per lembar saham ini bisa naik lagi guys jika kuartal 3 dan kuartal 4-nya mengalami lonjakan laba bersih. Lalu untuk DPR-nya sekitar 70 sampai 80% ya secara historis dengan potensi dividen 62,3 sampai 71 rupiah per lembar saham, maka dividen yield yang bisa dibagikan oleh IPCC dengan proyeksi sementara ini adalah 8,9 sampai 10,17%. Tentunya angka dividen yield, angka dividen ini akan lebih tinggi lagi jika laba bersih ini ada lonjakan dan juga EPS-nya bisa naik seperti itu guys ya. Jadi tetap yang menitik beratkan kita dalam dividen investing yang pertama adalah laba bersih yang akan tercermin di EPS, lalu kita hitung berdasarkan dividen payout ratio. Maka ketika dividennya tinggi, EPS-nya juga tinggi, dividen yield-nya juga akan tinggi. Nah, barulah kita di sana mencari posisi yang paling bagus untuk investasi, posisi yang paling murah harganya untuk investasi, seperti itu guys ya. Jadi ketika harga sahamnya murah ya teman-teman silahkan belilah, silahkan investasi gitu ya dengan style investasinya masing-masing, dengan analisanya masing-masing, dan jadikan ya video ini sebagai second opinion teman-teman. Nah, IPCC bagus ya, misalkan dividen yieldnya 8,9 sampai 10% untuk proyeksi tahun ini. Di tahun 2025 nanti untuk tahun ini juga sudah bagus, misalkan ya 2 kali bagi dividen. Nah, nanti teman-teman tinggal bandingkan lah dengan saham dividen lain ya. Kira-kira mana nih yang paling bagus untuk investasi saya yang bisa menumbuhkan investasi kita itu lebih cepat gitu guys ya. Nah, jadi untuk IPCC ini sempat turun ya di bulan Mei, kemungkinan juga karena adanya sell in Mei ya. Di 2 Mei 2024 sempat mengalami bottoming ya ke level 600-an. Jadi untuk IPCC ternyata sudah bisa naik lagi tanggal 3-nya. Jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak ya. Berbeda dengan saham-saham perbankan big caps yang juga turun dari bulan Mei sampai bulan Juni. Sedangkan untuk IPCC tanggal 3 Mei sudah mulai rebound lagi ya, sampai di bulan Juni pembagian dividen IPCC ini juga malah naik ya ke level 720-an sebelum pembagian dividen. Lalu ketika ada dividen trap ya, IPCC ini juga sempat beberapa hari turun namun bisa rebound lagi. Nah, kenapa sih kok adanya dividen trap ini tidak terlalu berpengaruh terhadap IPCC? Karena ya dari sisi pendapatan laba bersih sebenarnya IPCC ini juga masih cukup stabil gitu guys ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lah dari dividen trap ya, selama pendapatannya stabil naik ya. Teman-teman bisa cek ya, kuartal 2 pendapatannya juga naik dari 176 miliar menjadi 185 miliaran, dan kemungkinan besar ini dikarenakan banyaknya masuk mobil-mobil listrik yang diimpor ke Indonesia. Seperti itu guys. Oke guys ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Untuk IPCC menjadi salah satu saham yang juga bagus sebenarnya untuk invest jangka panjang. Hanya saja memang pergerakan harga sahamnya tidak terlalu volatile seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.